Saudara, lalu bagaimana pengusaha Indonesia merespons dinamika tarif AS? Kita langsung tanya kepada Ketua Umum Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi, Pak Yan. Bu Sinta, Anda yang sempat ikut ke Washington DC kala itu dan juga melihat bagaimana dinamikanya. Menurut Anda, sebetulnya apa sih dampak kesepakatan tarif RI dan juga Amerika Serikat terhadap daya saing produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika? Ya, jadi mungkin kita perlu melihat latar belakang ya, kenapa pentingnya adanya perjanjian ART ini ya, Agreement Reciprocal Tariff ini buat Indonesia. Karena kalau kita lihat pada saat Liberation Day kan tadinya Indonesia dikenakan sampai dengan 32% itu ya, tarif reciprocal. Nah, kita mesti melihat produk-produk apa yang kena imbasnya dari tarif ini. Mungkin yang salah satu yang kami perhatikan adalah yang industri padat karya Indonesia ya, karena tekstil, garment, sepatu, furniture itu sangat terdampak karena ekspornya sangat besar ke Amerika. Jadi contohnya tekstil garment itu hampir 61% ekspor ke Amerika. Jadi kalau misalnya itu dikenakan tarif yang begitu tinggi, tentunya kita melihat kompetitor kita dapat tarif seperti apa untuk kita bisa tetap berdaya saing. Kita harus mendapatkan tarif yang lebih kompetitif. Nah, kenapa ini penting? Karena contohnya seperti tekstil garment itu dia membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, penyerapan lapangan pekerjaan besar. Jadi itu hampir imbas 2,7 juta pekerja. Jadi kalau kita ada penurunan demand karena ekspor ke Amerika, tentunya akan mempengaruhi lagi sektor ini gitu. Sama juga dengan sepatu, furniture dan lain. Jadi disinilah kenapa kami merasa penting bahwa kita punya Indonesia Amerika punya kesepakatan sehingga kita bisa mendapatkan reciprocal tarif yang lebih rendah, sehingga tidak mempengaruhi demand pasar ekspor kita ke Amerika. Jadi yang pertama itu dari sisi lapangan pekerjaan. Nah, kemudian kalau kita lihat kedua, tentunya dilihat dari segi konsekuensinya buat Indonesia untuk bisa menurunkan defisit, kita juga harus beli lebih banyak dari Amerika. Nah, sebenarnya apa sih yang dibeli dari Amerika? Nah, yang bisa dibeli Amerika itu kan seperti gas, kemudian kita lihat produk-produk pertanian. Ini produk-produk banyak yang hubungannya dengan bahan baku penolong yang juga memang dibutuhkan Indonesia, tapi mungkin selama ini Indonesia tidak import sepenuhnya dari Amerika. Jadi kita import dari negara lain, sehingga kita perlu men-shift import kita menjadi import dari Amerika. Jadi contohnya kalau untuk tekstil garment tuh kapas gitu, kita bisa import lebih banyak kapas. Tentunya kita bicara soal kedelai, soal wheat ya, terigu. Ini kan juga terigu sangat penting buat Indonesia, kita masih import dan ini juga kita bisa import lebih banyak. Jadi kita juga melihat produk-produk yang kita bisa beli dari Amerika itu memang yang dibutuhkan Indonesia. Dan kita perlu shift aja gitu. Jadi ini bukan sesuatu tambahan baru. Dan yang ketiga mungkin yang sangat penting adalah kita perlu memang tadi untuk daya saing kita perlu kepastian itu memang struktur daripada cost kita di dalam produksi di Indonesia ini kan belum kompetitif negara tetangga ya. Jadi struktur cost kita contohnya nih kalau dibanding sama Vietnam itu kita lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena logistik cost kita, labor cost kita, energy cost kita ini semua lebih tinggi daripada Vietnam. Sehingga kita perlu mendapatkan kebijakan khusus gitu untuk ini. Nah, makanya kami tentunya apresiasi bahwa di dalam perjanjian ini tidak hanya kita mendapatkan penurunan tarif, tapi juga mendapatkan waiver ya, 0% waiver untuk awalnya ini kan tekstil garment ya, kita mendapatkan 0% untuk lebih dari 1.860 jenis ya untuk tekstil garment dan ini bisa mendapatkan dengan kuota ya, dengan kuota tertentu. Jadi tarif ini akan jelas membantu produk kita supaya jadi lebih kompetitif. Nah, ini yang mungkin sangat penting untuk dicermati gitu bahwa di dalam aturan ini memang kita juga akan mendapatkan
waiver ya, waiver di dalam perjanjian ini kita juga akan mendapatkan waiver untuk produk-produk tertentu dari Indonesia, Oke. kokoa, kopi, palm oil kita kan juga besar ya ke Amerika. Oke, berarti untuk daya saing ini perlu kepastian. Ini artinya bagaimana sikap dari para pengusaha di Indonesia, Bu? Apakah seperti Ibu bilang tadi terkait juga dengan perlu kepastian, artinya apakah ini wait and see terlebih dahulu? Ya, tentunya kalau dengan adanya Supreme Court, kan pertama kita mesti sadari ART ini kan di dalam perjanjiannya menyatakan ratifikasi 90 hari, ya kan? Jadi bukannya kemudian langsung efektif gitu. Jadi ada proses ratifikasi di masing-masing negara dulu gitu. Nah, dengan adanya keputusan daripada Supreme Court Amerika, tentunya ini mempengaruhi ya. Jadi kita juga mesti melihat nih sekarang kepastiannya seperti apa dari sisi keputusan ini. Karena di dalam keputusan Amerika ini kan mereka kemudian menerapkan yang namanya global tarif baru untuk semua karena dibatalkan Emergency Act-nya kan dibatalkan. Jadi berarti kan mereka harus menetapkan global tarif baru dengan menggunakan section baru ya. Jadi mereka tuh memakai section 122 nih ya sekarang yang dilakukan oleh Trump. Sehingga section 122 ini walaupun masih diperdebatkan tapi ini yang digunakan Trump sehingga dia sekarang jadiin rata. Oke, 10% kemudian dia naikkan sekarang 15% gitu. Tapi kan nilai itu masih tetap lebih rendah dari yang selama ini kita sudah bayarkan which is 19%. Jadi kita masih menunggu kapan ini benar-benar bisa akan terrealisasi ya, tapi mestinya ya semuanya dengan sendirinya sekarang mendapatkan global tarif yang sama gitu. Sementara untuk exception yang didapatkan Indonesia, kita masih menunggu keputusan dari USTR dan pemerintah Indonesia nantinya apakah ini juga bisa tetap diberlakukan yang 0% itu. Oke, Bu Sinta, kalau kita melihat dinamikanya seperti yang kita bahas sebelumnya di tahun lalu bahwa Amerika menerapkan tarif dagang 32%, kemudian diturunkan setelah ada negosiasi ke 19%, kemudian MA Amerika Serikat ini membatalkan dan Trump kembali mengemukakan soal tarif 10% dan meningkatkan lagi menjadi 15%, artinya lebih rendah dibandingkan kesepakatan kita sebelumnya di 19%. Ini menurut Anda menguntungkan bagi Indonesia atau justru banyak risiko karena yang ditawarkan oleh Indonesia kepada Amerika juga cukup banyak? Maaf terputus ya. Bu Sinta? Jadi yang ditawarkan, maaf terputus tadi apa? Yang ditawarkan apa? Maaf, bisa Bagaimana diulang? apakah keputusan dari Trump terakhir soal tarif dagang yang sebelumnya juga dianulir oleh MA, kemudian Trump memutuskan untuk 10%, menaikkan lagi menjadi 15%, namun ini tetap lebih rendah dari kesepakatan kita sebelumnya di 19%. Apakah bagi Indonesia ini menguntungkan atau banyak risiko karena banyak juga yang ditawarkan oleh Indonesia kepada Amerika Serikat? Ya, jadi kita mesti melihat kalau yang dari 19 ke 15 tentunya ini akan lebih baik buat Indonesia karena lebih rendah, ya kan? Tapi kan yang jadi penting itu kan yang waiver yang saya katakan tadi, yang 1.860 tarif yang kita bisa dapatkan nol, ya kan? Nah, ini dan juga yang textile garment. Nah, ini tentunya kesepakatan ini tidak hanya menurunkan tarif yang 19% itu, tapi juga ada kesepakatan lain yang juga dua pihak. Jadi dengan kata lain, Amerika juga tentunya mendapatkan banyak dari Indonesia, bukan hanya Indonesia yang mendapatkan dari Amerika gitu. Jadi pada akhirnya ya pasti ada perimbangan karena nggak mungkin cuma satu pihak yang dapat gitu. Nah sekarang kita mesti melihat konsekuensinya dengan apa yang diberikan kepada Amerika itu seperti apa. Makanya saya tadi menyebutkan mengenai apa yang kita harus beli dari Amerika, kemudian kita juga mesti melihat nanti dari segi NTB-nya ya kan, non tariff barrier yang juga disampaikan dari Amerika gitu. Nah banyak hal seperti ini yang saya rasa perlu penjelasan lebih detail ya dari pemerintah kepada masyarakat karena saya lihat banyak sekali misperception atau mungkin salah pengertian juga gitu. Jadi kita mesti ada kejelasan sebenarnya apa sih konsekuensi daripada apa yang didapatkan Amerika. Nah pada keseluruhan saya tetap melihat bahwa ini dengan adanya perjanjian dagang ini ya yang kita sudah sepakati, tentunya Indonesia juga mendapatkan satu preferensi. Kenapa? Karena Amerika itu juga bisa banyak
misalnya contohnya ya, ada Section 301 itu yang namanya investigasi negara ya untuk unfair trade. Jadi kalau kita tidak punya perjanjian dengan seperti ini, itu bisa saja Amerika menunjuk negara mana saja untuk diinvestigasi dan mendapatkan tarif yang jauh lebih tinggi untuk unfair trade. Jadi dengan kita paling tidak kita terlindungi dengan adanya perjanjian dagang ini. Section 301 mestinya tidak aplikasi kepada Indonesia lagi gitu. Nah, ini yang hal-hal semacam ini yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut ya. Yang pasti buat Indonesia saat ini, buat pelaku usaha, kita memang perlu kepastian gitu. Karena tentunya dinamika di Amerika ini berubah-ubah, sangat membingungkan. Tapi prinsipnya kan kita sudah punya satu perjanjian dan tidak mungkin Amerika kemudian semena-mena saja tidak juga menghargai apa yang sudah disepakati. Namun kesempatan buat Indonesia untuk mengevaluasi kembali selama 90 hari ini, karena kan 90 hari itu proses ratifikasi. Jadi kalau ada masukan-masukan, ada yang keberatan dan lain-lain, ini kan ini masih berproses gitu. Ini belum akhirnya. Kalau kita melihat juga bahwa ada yang bilang begitu Bu, wah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini terlalu reaktif terkait dengan tarif dagang dibandingkan negara-negara lain, negara-negara di ASEAN, negara tetangga begitu. Apakah menurut Bu Sinta tarif baru ini cukup kompetitif dibanding negara pesaing, at least katakanlah seperti Vietnam atau Meksiko? Namun jangan dijawab dulu Bu, seusai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan dengan Sinta Wijaya Kamdani, Ketua Umum Apindo. Bu Sinta, ini apakah tarif baru ini menurut Anda kompetitif dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam dan juga Meksiko? Dan apa rekomendasi dari Apindo kepada pemerintah agar kesepakatan ini benar-benar menguntungkan pelaku usaha nasional? Ya. Jadi ya, kalau kita lihat memang saat ini kan Vietnam belum mendapatkan perjanjian ya. Jadi dengan kata lain kita belum bisa melihat persisnya nanti finalnya bakal seperti apa perjanjian bentuknya seperti dengan Vietnam. Tapi yang bisa kita lihat adalah pada saat ini apa yang bisa dilakukan Indonesia. Jadi memang sejak awal pelaku usaha juga dilibatkan dalam proses ini untuk diminta masukan-masukannya, paling tidak. Tentunya kami tidak tahu persis isi dari detail legalitasnya, tapi kita dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan. Nah, jadi prinsipnya kalau kita lihat mengenai competitiveness atau daya saing, memang tarif ini kalau kita bicara soal ekspor, ini memang tadi saya katakan memegang peranan sangat penting karena dalam struktur biaya di Indonesia ini tentunya dasar biaya kita saja kalau dibandingkan dengan Vietnam kan Indonesia lebih tinggi ya. Jadi kalau kita tarifnya bisa kita tong lebih rendah, tentunya ini akan sangat membantu. Dan kalau kita lihat seperti industri sepatu contohnya, ini kita benar-benar head to head dengan Vietnam. Jadi kalau kita bisa mendapatkan tarif yang baik malahan sampai 0, tentunya ini akan sangat untuk bisa mendapatkan juga tambahan ya dari demand yang datang dari Amerika. Jadi ini saya rasa kalau kita lihat dari segi daya saing ini sangat-sangat penting. Nah, tentu kita juga masih mesti melihat sekali lagi negara-negara lain nanti bakal dapatnya apa. Tapi let's say kita bisa dapat semua, let's say samalah saat ini dapatnya 15%, kita kan tetap kalau kita mendapatkan waiver dari komoditas-komoditas disebutkan tadi yang 1.800 tadi dan terutama tekstil garment yang mendapatkan 0 dengan kuota, tentunya itu akan membuat kita jadi lebih kompetitif. Nah, tinggal kita juga minta menghimbau pemerintah mohon yang lain seperti sepatu, seperti furniture ini juga bisa mendapatkan tarif yang lebih baik ya. Malahan kita harapkan kalau sepatu juga bisa sampai sama seperti kondisinya seperti tekstil garment bisa mendapatkan 0. Jadi ini mungkin belum selesai prosesnya.
kita tetap mengimbau pemerintah untuk terus bisa menjajaki kesempatan untuk kita bisa mendapatkan waiver itu. Nah, tentunya buat Amerika, what's in it for them, ya kan? Mereka juga kita mesti menyampaikan satu model bisnis yang juga bisa menguntungkan buat pihak Amerika. Jadi Indonesia ini kan sebenarnya bisa menjadi hub juga ya untuk kita bisa produksi lebih banyak dan juga bisa menguntungkan Amerika. Nah, kalau kita melihat dari sisi apa nih yang berikutnya nih yang penting ya, saya rasa yang nomor satu kita perlu ada memang kepastian tadi. Nah, oleh karenanya pemerintah Indonesia kami harapkan segera mendapatkan kepastian dari pemerintah Amerika dengan persyaratan yang seperti waiver tadi itu bisa tetap diberlakukan gitu, walaupun Supreme Court membatalkan Emergency Act-nya, karena Emergency Act itu kan mempengaruhi yang tarif reciprocal tarifnya yang 19%-nya ya, tapi harapan kami waiver yang 0% ini tetap bisa diberlakukan gitu. Nah, kemudian kita juga memang perlu untuk menganalisa lebih jauh secara detail legal consequences-nya gitu. Nah, ini yang saya rasa bersama-sama kita juga mesti melihat apa saja sih yang sudah dijanjikan kepada Amerika itu, bagaimana pengaruhnya lebih jauh kepada Indonesia. Yang kami lihat yang paling penting adalah bahwa kita juga mau menarik tentunya investasi lebih banyak dari Amerika gitu. Jadi ini juga tidak hanya masalah kita mau beli lebih banyak atau kita mau ekspor lebih banyak, tapi kita juga mau bagaimana hubungan strategic partnership ini dengan Amerika bisa terus berlanjut gitu, sehingga lebih deepening dari investasi yang juga kita Amerika bisa masuk ke Indonesia, dan ini juga dibutuhkan sekali lagi saya rasa sosialisasi ya. Ini sangat penting menurut saya, sosialisasi untuk masyarakat, karena banyak sekali tadi perbedaan pendapat mengenai hasil daripada ART ini. Oke, sosialisasi diperlukan, dan lagi-lagi juga yang diperlukan selain itu soal kepastian dari pemerintah Amerika Serikat. Terima kasih Ketua Umum Apindo Sinta Wijaya Kamdani atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Bu. Terima kasih.